warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Rizkullah, NIM 1102170176. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan soal UAS bagian esai nomor 1 sampai 5 untuk mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Dengan menggunakan Hamming code event parity, cek apakah terdapat error pada code word berikut XX00110. Jika ada, tentukan posisi error tersebut. Nah, untuk XX-nya sendiri ini karena saya kelompok 4, jadi diisi dengan nilai 1 dan 0. Lanjut ke penjelasannya. Nah, tadi kan kita udah dapet nih code word-nya itu XX00110. Kita abaikan dulu yang ini. Kita cek dulu berapa sih jumlah parity-nya di dalam code word berikut. Nah, kita bisa pakai rumus 2 pangkat n lebih besar sama dengan m plus n plus 1. M plus n sendiri adalah panjang dari code word include parity yang di dalamnya itu ada. Nah, kita lagi cari ada berapa jumlahnya. Nah, karena jumlah code word-nya ini panjangnya ada 7, dari ke 1 sampai 7. Nah, jadi kita masukin nilai 7. Nah, kita tambah 1, jadi 2 pangkat n lebih besar sama dengan 8. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 8 pangkat 3 kan. Nah, dari situ kita dapat n-nya sama dengan 3, yang mana itu merupakan jumlah parity-nya. Nah, kita kan udah tahu nih parity-nya ada 3. Nah, cara kita tahu di mana lokasinya itu, karena ada 3, kita mulai dari yang paling kecil. Pakai biner. 2 pangkat 0 itu kan 1, jadi kita taruh parity 1-nya di pertama. 2 pangkat 1 itu kan 2, nah kita taruh parity 2 di kedua. 2 pangkat 2 itu kan 4, nah kita taruh parity 3-nya di keempat. Nah, dari situ kita udah bisa tahu parity-nya di mana aja letaknya, dan setelah itu kita cek satu-satu dari parity 1, parity 2, parity 3. Apakah parity tersebut even parity atau odd parity? Nah, untuk parity pertama kita itu ngecek 1, skip 1, ngecek 1, skip 1, dimulai dari parity tersebut. Nah, berarti dimulai dari 1, kita cek 1 dicek, skip lagi 1, 2 di skip, berarti dicek di 3. Nah, dari 3 di skip lagi 4, dicek lagi di 5, dari 5 di skip 1, 6, nah dicek lagi di 7. Jadi kita itu ngecek di bit ke 1, 3, 5, 7, didapetin 0101. Nah, lihat di sini jumlah satunya ini ada genap, ada 2, jadi dia itu bisa dikatakan even parity. Kita cek sekarang yang berikutnya, parity kedua. Parity kedua itu dimulainya dari bit kedua. Nah, kita cek itu, ceknya 2 kali cek, 2 kali skip, 2 kali cek, 2 kali skip. Nah, kita pertama kan punya parity 2 itu di 2, kita cek 2, nilainya 2 sama 3, kita cek. Di skip ke 3 dan 4, karena skipnya 2 juga. Nah, dicek lagi 2 kali di setelah itu, di 6 dan 7. Jadi kita punya nilainya itu 1101. Lihat di sini nilai satunya itu ada 3, jadi dia itu bisa disebut odd parity. Setelah itu selanjutnya adalah parity ketiga. Parity ketiga dimulai dari bit keempat. Nah, kita itu jadinya ngecek 4, skip 4, karena kebetulan di sini code word-nya itu cuman ada 7, bit 1 sampai 7. Jadi kita cuma ngecek di bit keempat, 5, 6, dan 7. Ngecek 4, skip 4, mulai dari bit keempat. Kita dapat jadinya 0001, dimana nilai satunya ini cuman ada 1, jadi ganjil, dia odd parity. Kan kita udah dapat nih sekarang bahwa di event parity P1 ini event parity, dia tidak terdapat error. Event parity yang kedua dia odd parity, dia itu terdapat error. Parity ketiga dia odd parity, dia terdapat error. Nah, di sini kita cek bahwa kalau parity yang bernilai even itu equal dengan nilai 0. Parity bernilai odd dia equal dengan nilai 1. P1 kan nilainya even. Jadi kita itu nge-equalin si P1 ini, parity 1 ini dengan nilai 0. P2 nilainya odd. Berarti dia equal dengan nilai 1. P3 dia nilainya odd, ganjil, kita equal dengan nilai 1.
Nah, gimana sih setelah kita nemu ini parity-nya, kita cek ini cara nemuin posisi errornya itu gimana? Nah, gini caranya. Kita itu susun dari parity 1, parity 2, parity 3 dalam biner. Kita susun tadi untuk parity 1 0, parity 2 itu 1, parity 3 itu 1 dalam biner. Karena nilai 110 itu sama dengan 6, maka errornya ini terdapat pada bit ke-6. Gimana sih cara kita ngebenerin code wordnya yang tadi katanya ada error di bit ke-6? Nah, bit ke-6 nya ini, nilai 0 ini tinggal kita invert aja. Invert 0 itu kan 1. Nah, dari situ kita bisa dapetin code word yang benernya jadi 110010, dimana kalau kita cek satu per satu dari P1, P2, P3 dari sini, nanti semuanya akan bernilai even parity. Ke soal nomor 2, kita punya network address di sini 141.x.y.0/25. Nah, X ini diganti dengan kode kelas karena kode kelas saya itu 8, jadi di sini 8. Y-nya itu diganti dengan nomor kelompok masing-masing karena kelompok saya itu kelompok 4, jadi di sininya itu 4, di Y-nya itu 4. Kita disuruh cari address class, default subnet mask, custom subnet mask, jumlah subnet, jumlah host address per subnet, jumlah usable address, sama blok subnet. Nah, tentang subnet dan bla 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 ke bawah ini kita cari nanti lewat tabel subnetnya. Langsung ke penjelasan. Kita tadi punya network address itu 141.8.4.0/25. Nah, kita bisa tahu di sini dia itu bahwa dia itu address B. Kenapa address B? Karena range address B itu 128 sampai 191. Dia ini kan 141. Jadi dia termasuk ke dalam range address kelas B. Nah, untuk kelas A itu dari 1 sampai 26. Kelas C itu dari 192 sampai 223. Kelas D itu 224 sampai 239. Kan nggak mungkin masukin dari salah satu ini kan, karena dia ini 141, pasti masuk ke kelas B. Nah, udah address kelasnya, lanjut ke default subnet masknya. Nah, karena dia ini kelas B ini mempunyai host ID atau bagian oktet yang bisa diubahnya itu di bagian ke oktet ketiga dan keempat. Nah, jadi karena dia ini default, maka oktet ketiga dan keempat atau host ID-nya ini bernilai 0 dan 0 karena belum diapa-apain. Jadi kita punya subnet mask di sini 255.255.0.0. Udah. Setelah itu lanjut ke custom subnet mask. Kita ini tadi kan punya default subnet masknya itu 255.255.x.x/25. Nah, /25 ini itu CIDR atau jumlah bit 1 pada IP sebanyak 25. Jadi dalam IP yang kita cari ini ada 4 oktet. Nah, dari 4 oktet ini jumlah bit bernilai satunya itu ada 25. Nah, satu oktet ini ada 8. Satu oktet ada 8 nilai. Jadi kita punya 4 oktet. Di sini ada satu sebanyak 8 kali. Satu sebanyak 8 kali lagi. Dijumlahkan nilainya masih 16 ditambah 8 kali lagi. Ditambah 1. Karena dari sini masih 24, kita harus nambahin lagi 1 di sini. Jadi dia nilai bit satunya ada 25. Nah, kita bisa tahu custom subnet masknya itu dari sini. Karena dia ini satu ini melambangkan bahwa dia pangkat dari 0, 2 dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Dari 0 sampai 7 itu jumlahin jadi punya nilai 255. Karena di sini satunya ada 8, jadi dia nilainya 255. Satunya ada 8, ada 255, satunya ada 8, 255. Karena di sini satunya ada 1, berarti dia itu cuma 2 pangkat 7. Ini 2 pangkat 0 nih. 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, ini 2 pangkat 7. Karena nilai satunya cuma ada di 2 pangkat di oktet yang di keempat, yang di ketujuhnya, jadi dia itu 2 pangkat 7.
2.7 itu 128. Jadi di sini nilainya 128. Jadi custom subnet masknya itu ada nilainya 255.255.255.128. Lanjut, kita ke jumlah subnetnya. Jumlah subnet itu kita cari di host ID oktet 3 dan 4 ada berapa nilai bit satunya. Nah, di sini kan ada nilai oktet ke 3 dan 4 itu ini. Nah, kita lihat di sini. Nilai satunya itu ada 8 tambah 1, jadi ada 9. Nah, berarti jumlah subnet di sini 2 pangkat 9. Ya, 2 pangkat 9 kan 512. Nah, setelah itu kita cari jumlah host address per subnetnya. Kebalikan dari yang jumlah subnet, host address ini kita cari nilai 0. Pada oktet ketiga dan 4 ada berapa? Nah, kita dapat nih nilai 0-nya itu ada 7. Ada 7 bit 0 pada oktet 3 dan 4. Nah, berarti jumlah host address per subnetnya ini pakai rumus 2 pangkat tadi 0-nya ada 7 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena pada tiap subnet memiliki subnet address dan broadcast address. Nanti bakal kelihatan di tabel subnetnya. Nah, jadi 128 kurang 2. Jadi dia ada jumlah host address per subnetnya ada 126. Nah, lanjut ke jumlah usable address-nya. Nah, kan per subnet itu ada 126. Terus dia ada 512 subnet. Masing-masing dari subnet ini, satu subnetnya ini ada 126. Ada, terus si subnetnya ini ada 512. Nah, jadi usable address-nya tinggal kita kaliin aja. Jumlah subnetnya kali per subnetnya itu ada berapa. Nah, 512 kali 126. Jadi di sini usable address-nya itu ada 64.512. Nah, udah dari situ kita cari blok subnetnya. Blok subnet ini kita bisa cari dengan 256 dikurangi address oktet terakhir pada custom subnet mask atau host ID. Di host ID berarti di oktet keempat. Nah, di situ kan tadi custom subnet masknya itu di oktet keempat itu 128 karena dia ini disuruhnya oktet terakhir, oktet keempat. Nah, jadi 128 ini kita masukin aja 256 dikurang 128. Berarti dia ada blok subnetnya ini ada 128. Tiap subnet berisi 128 address. Ya, karena tadi balik lagi. Karena pada tiap subnet memiliki subnet address dan broadcast address. Jadi 126 tambah 2 bisa juga. Jadi dia itu ada 128 per subnetnya. Ada 128 address. Lanjut, kita ke tabel subnet. Nah, tadi kan default subnetnya itu 141.8.0.0. Nah, dari sini kita cari dulu nih selanjutnya itu karena per subnet ini rentangnya itu 128, punya address 128, 128, 128. Satu subnet kan punya address 128 tadi tuh. Blok subnet nih. Tiap subnet berisi 128 address. Nah, kita tambahin nih di subnet pertama. Ini subnet pertama nih. Kita tambahin berarti di subnet keduanya ini 128. Dari oktet paling terakhir dulu. Kan dia bertahap dari oktet keempat baru ketiga. Nah, untuk masing-masing oktet ini maksimal 255. Jadi kalau misalnya dia ini ada 256, maka oktet ini jadikan default lagi yang oktet keempat jadi 0. Nah, nilai 125 ini jadi 0 lagi. Yang satunya ini pindah jadi kayak penambahan puluhan gitu. Pindah ke oktet ketiga jadi nilai 1 yang nanti ada pada di subnet ketiga. Nah, tadi kan kita udah lihat nih di subnet ke 1 punya nilai 141.8.0.0. Berarti di subnet kedua ini kita tambahin 128 address. Jadi dia 141.8.0.128. Kita tambahin lagi di subnet ketiga 128 karena batas maksimumnya tadi 255 kan di host ID-nya ini di setiap oktetnya. Nah, kita defaultkan lagi, kita tambahin 1 di oktet ketiga. Jadi kita punya nilai punya subnetnya itu 141.8.1.0. Kita tambahin lagi 128 di subnet keempat. Jadi kita punya 141.8.1.128.
ulang lagi kayak tadi, tambahin lagi di subnet kelima 128 address. Jadi karena dia penuh lagi, kita defaultkan lagi, kita tambah di oktet ketiga nilai 1 lagi, jadi 141.8.2.0. Nah sama kayak sebelumnya, kita tambahin 128, karena penuh ditambahin lagi ke oktet ketiga, jadi 141.8.3.0 di subnet ke-7. Dari situ kita bisa tahu, kita cari tahu dulu nih broadcastnya. Biar gampang, kita cari tahu dulu broadcast per subnetnya. Subnet 1 kita bisa tahu broadcastnya berapa. Berarti kan subnet ini punya 128 address. Berarti subnet 1 itu kan dari 141.8.0.0 sampai, karena mulai dari 0, berarti kalau punya 128 address berarti sampai 127 kan. Nah berarti, atau kita bisa lihat dari satu address sebelum address selanjutnya. Nah gitu biar gampang. Address 2 ini, subnet kedua punya address 141.8.0.128. Nah kita kurangin satu aja, karena sebelum masuk subnet kedua itu adalah address broadcast dari subnet pertama. Nah jadi kita kurangin 118, kita punya jadi 141.8.0.127, karena satu sebelum subnet ke-2. Nah begitu pula ke subnet ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah yang ketujuh ini berarti dia ini nilai broadcastnya itu address persis sebelum subnet ke-8. Nah kita punya misalnya di sini nih broadcast kedua nih, kan tadi kan satu sebelum, berarti address broadcast kedua ini satu sebelum subnet ke-3. Subnet ketiga 141.8.1.0. berarti sebelum ini kan nilainya 255, karena kalau udah lebih dari 255 dia bakal pindah ke oktet 3 di nilai 1 ya kan. Nah kalau ke subnet ketiga broadcastnya itu berarti kan satu sebelum subnet keempat. Nah terus ulang gitu aja, berarti kita dapat untuk ketiganya ini 141.8.1.127, keempat 141.8.1.255, kelimanya 141.8.2.127, keenam, dan ini ketujuh. Dari situ kita cari lagi satu-satu host pertama dan host terakhir. Gampang lah ya. Host pertama itu berarti satu address setelah subnet. Nah, satu address setelah address subnet pada subnet 1 nih misalnya, berarti satu setelah subnetnya tambahin aja 1. Nah untuk host terakhir berarti satu address sebelum persis broadcast addressnya. Nah gampang aja kan, di sini 127, berarti host terakhir ini di 126. Begitu pula di yang subnet kedua, host pertama dan host terakhirnya. Begitu pula di subnet ketiga, host pertama dan host terakhirnya. Di keempat juga, di kelima juga, di keenam, sampai ada 512 subnet nih, yang nantinya itu bakal subnet pertamanya di subnet ke 512 itu nilainya 141.8.255.128, sampai nanti broadcastnya itu di yang paling terakhir 141.8.255.255, dia udah penuh nih. Berarti semua kalau kita gambar tabel satu-satu, semuanya ini ada 64.512 address. Nah dari sini kita bisa tahu nih, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, rentang subnet ke-7 itu dari berapa sampai berapa. Mana 7 nih, kita lihat 7 di sini nih, kita ganti warna ya. Nah 7 itu di sini nih, ini 7, terlalu gelap. Nah 7 di sini, berarti rentangnya dari berapa sampai berapa. Berarti subnet ke-7 mulai dari 141.8.3.0, tulis 141.8.3.0 sampai ke broadcastnya kan, pasti kan. Nah kita tulis juga di situ 141.8.3.127. Nah selanjutnya alamat blok subnet kelima. Blok subnet kelima cari mana nih, subnet kelima, alamat blok subnetnya.
Ini 141.8.2.0 kita tulis di sini. Selanjutnya broadcast address pada subnet keempat. Broadcast address nih, broadcast address paling bawah, subnet keempat. Ini kita punya 141.8.1.255. Kita tulis. Selanjutnya user address pada subnet ke-6 dari berapa sampai berapa. Nah, user addressnya nih, mana nih subnet ke-6? Nih kan, user addressnya berarti dari host pertama sampai host terakhir. Host pertama ini kita punya 141.8.2.129. Nah, sampai 141.8.2254. Kita tulis lagi di sini. Dapat deh jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini diketahui 7 simbol A, B, C, D, E, F, G dengan probabilitas kemunculan masing-masing. A-nya itu 0,25, B-nya 0,20, C-nya 0,15, D-nya 0,15, E-nya 0,10. Nah, di F ini ada ralat. F ini bukan 0,10. Dia bukan 0,10. Ada ralat karena nanti probabilitasnya bisa lebih dari 1. F-nya ini yang kita cari nanti. Nilai probabilitasnya kan yang G-nya nih, G-nya belum ya. G-nya ini nilai probabilitasnya ini dari nomor kelompok masing-masing, karena nomor kelompok saya ini kelompok 4, jadi 04 di sini, 0,04 di sini. Nah, dari semua ini kita jumlahin kan nanti ada probabilitas itu maksimum kan 1. Nah, 1 dikurang nilai A sampai G kecuali F. Nah, nanti kita dapat di sini nilai F-nya berapa gitu. Nah, di sini ada ralat soalnya. Langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, kita carikan probabilitas efek kayak tadi. Probabilitas maksimum itu nilainya 1. Kita jumlahin tuh dari yang tadi, probabilitas A 0,25, B 0,20, C 0,15, D 0,15, E 0,10, G 0,04. Dari kelompok saya tadi 4 jadi 0,04. Kita dapat 0,89. Jadi tinggal kurangin aja, 1 kurang 0,89. Kita dapat probabilitas F-nya ada 0,11. Tadi itu kita disuruh apa sih? Nih, kita suruh A itu tentukan Shannon-Fano code untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan tabel. Yang B sama kode ketujuh simbol tapi menggunakan diagram pohon. Dari situ kita cari redundansi dan efisiensinya. Nah, kita pertama menggunakan tabel nih. Kita urutin dulu simbolnya dari A sampai G. Tapi kita urutin dari terbesar sampai terkecil. Karena E sama F itu besaran, F 0,11 sedangkan E itu 0,10, kita taruh F di atas G. Oke, lanjut. Probabilitasnya urutin dari terbesar 0,25 sampai 0,04. Di step ini, di sini ada 4 step. Di step pertama kita ini tulis di probabilitas terbesar keduanya itu 0 dan 0, nilai 0 dan 0. Sisanya kita tulis 1 semua. Kayak gitu. Di step kedua untuk tabel ini menggunakan tabel, karena tadi udah 0 dan 0, kita tulis lagi, kita masukin lagi di simbol probabilitas yang terbesar kedua ini nilai 0 dan 1. Karena bit nilai cuma 0 dan 1, kita tulis 0, 1. Nah, bawahnya ini gimana? Bawahnya ikutin yang tadi step 1. Yang kedua pertamanya itu 00, 00, sisanya 1 semua ke bawah. Nah, karena kalau dia bentuknya udah di salah satu step yang paling atasnya ini bentuknya udah 0 dan 1, berarti dia nggak ada lagi nanti di step ketiga dan step keempat. Nah, jadi ini kita kosongin aja. Selanjutnya kita kosongin step 3 dan 4 untuk simbol A dan B. Probabilitas terbesar kedua ini kita kosongin karena udah memuat nilai 0 dan 1. Berarti kita turunin nih ke bawahnya. Kita turunin lagi ke yang kedua. Probabilitas dua terbesar ini nilai 0 dan 1 lagi.
Nah, kita berarti bawahnya, karena ini ada pengecualian di sini. Kalau kita tulis di 0, 0 dan 1, nanti di sini nggak ada lagi nilai 01-nya. Jadi kita di sini nulisnya cuman 0 sekali, baru sisanya 1. Nanti kalau di pohonnya mah biar kebentuk pola lah ibaratnya. Biar nanti saat kita cari dengan pohon dan tabel ini, nanti code wordnya sama untuk setiap simbol. Jadi tadi 0 dan 1, tulis 0, sisanya 1. Berarti 01 untuk C dan D, F-nya 0, E dan G-nya ini 1. Nah, karena dia ini udah memuat 01 dan ada satu pengecualian di sini. Jadi dia ini langsung untuk D, F dan E, untuk C, D dan F ini kita kosongin aja di step keempatnya. Kita kosongin. Jadi sisa E sama G. E sama G ini kita masukin nilai 0 dan 1 lagi. Dari tabel tersebut kita bisa dapat code word untuk masing-masing simbol. Dimana simbol A ini dia punya code word dari hitungnya dari step 1 sampai 4 ya. Kita ganti dulu. Step satunya untuk A 0 0 0 0 00 nggak ada. Jadi code wordnya itu 00. B 01 code wordnya 01. C 100 code wordnya 100. D 101 code wordnya 101. F 110 code wordnya 110. E 111 0 code wordnya 1110. G 111 1 4 kali code wordnya 1111. Nah, kita udah dapat nih menggunakan tabel code word dari masing-masing simbol. Lanjut, kedua ini kita menggunakan diagram pohon. Sama kayak tadi tabel, kita urutkan dari yang probabilitas terbesar, itu nanti paling kiri, sampai nanti berakar, bercabang-cabang, sampai paling rendah itu di kanan. Kita paling tinggi itu kan punya A, paling rendah G. Nah, dari sini kita cabangin. Dua terbesar ada di kiri, ada di cabang kiri. Cabang kirinya berarti A dan B dengan probabilitas 0,25 dan 0,20, dua terbesar. Nah, kita turun dari sini, kita udah dapat polanya seperti ini pohonnya. Nah, kita akan cabangin lagi di kanan itu sisanya. Nah, yang berarti dari 3 sampai 7. Ada C, D, F, E, G. Kenapa di sini F dulu? Karena yang tadi F sama E ini probabilitasnya gedean yang F, jadi F dulu. Lanjut. Dari situ kita punya cabang, ada akar lagi A sama B. Di sini kita cabangin lagi bahwa C sama D ini lebih besar. Karena aturan untuk pohon ini satu cabangnya ini hanya memuat 2 akar. Jadi maksimum ada 2 ini, 2 tempat seperti ini. 2 simbol. Berarti C sama D. Sisanya F, E, G. Nah, C sama D-nya ini nanti sama diakarin seperti A dan B di pohon berikutnya, step berikutnya. Nah, ini kan sama nih, C sama D-nya udah sama kayak A sama B. F-nya juga nih udah nih. Karena di sini sisa 3, berarti F ini dicampakkan sendiri. Satunya lagi kita turunin untuk 2 akar cabang yang untuk memuat 2 akar. Karena di sini jumlahnya ganjil simbolnya. Jadi seperti berikut. Nih, jadi kita punya di sini pohon yang akarnya itu di sebelah kiri ada A dan B, 2 aja, yang sisanya di sini ada C dan D. Ini dari probabilitas terbesar nih, A pertama, kedua B, ketiga C, keempat D, kelima F, keenam E, ketujuh G. Nah, seperti ini kurang lebih diagram pohonnya. Dan di diagram pohon ini untuk cabang kiri kita kasih nilai 0, cabang kanan 1, begitu terus seterusnya, 0 1 0 1 0 1 01 01. Gimana sih cara kita dapetin code wordnya? Ya kita lihat aja. Misalnya di sini kita cari A. Nih, kita cari A nih. Kita lihat dari sumber paling atasnya nih. Dari batang kayak ini, dari paling atasnya, atas akar paling atasnya, kita sampai ke A. Nah, dia bernilai berapa masing-masing yang dilewatin. Nih, dari atas ini kita pengen ke A. Kita lewatin 0 dan 0. Berarti code word si A ini 0 dan 0. B 0
dan 1, berarti code wordnya ini 0 dan 1. C 1 0 0, berarti code wordnya 100. D 1 0 1, 101. F 1 0 1 1, maaf, 0, jadi 110 code wordnya. Untuk E 1 1 1 0, 1 triple 1 sama 0. Untuk G yang terakhir ini 1 1 1 1, jadi satunya 4 kali. Kita udah dapet nih kode word untuk ke-7 simbol tersebut dari A sampai G. Nah, dari situ kita lihat nih apakah udah sama dengan yang kita buat di tabel dari A sampai G. A00, B01, C100, D101, F110, E1110, dan G1 4 kali. Kita lihat di sini. Nah, untuk A tadi 00 sama, B 01, di pohon 01 sama, C 100 sama, D-nya juga sama, F-nya sama, E-nya sama, G-nya pun sama 14 kali. Berarti kita udah buat kode word dengan menggunakan dua cara yang berbeda ini. Code wordnya sama, jadi dua-duanya udah benar. Nah, dari situ kita mau cari nih, kita mau cari efisiensi dan redundansinya. Nah, sebelum cari itu kita harus sebelum nyari efisiensi dan redundansinya ini, kita harus cari dulu average length-nya ini atau L, variabel N nih, L. Kita cari dulu panjang rata-rata per simbolnya. Cara kita carinya itu dari jumlah probabilitas dikali sama ada berapa panjang, nilai probabilitas dikali ada berapa panjang code wordnya per simbol. Nih, per simbol. Nah, untuk A code wordnya panjangnya kan 2 kan tadi, soalnya A itu 00, B pun 2 karena 01. Nah, probabilitasnya berapa dikalikan probabilitas A 0,25, probabilitas B 0,20. Begitupun dengan C, dia ini jumlah code wordnya ini panjangnya ada 3 dikaliin probabilitasnya 0,15, gitu sampai G nanti 0,04 dikali panjangnya 1111 ada 4. Nah, kita jumlahin semua, kita dapat yaitu average length-nya ini 2,69 bit per simbol. Nah, dari sini udah kita dapat nih average length-nya. Kita cari sekarang entropi. Entropinya ini probabilitas log 2 dari 1 per probabilitas. Kita jumlahin semuanya dari per simbol A sampai G. Probabilitas A 0,25, log 2 dari 1 per probabilitasnya 0,25. Begitupun yang B, begitupun yang C, yang D, yang F, yang E, yang G. Kita dapat di sini jumlahin semuanya sehingga kita dapat nilai entropinya ini 2,6528 bit per simbol. Kita udah dapat average length, kita udah dapat entropi. Nah, kita bisa cari sekarang efisiensinya berapa. Kita kan tadi disuruh efisiensi dan redundansinya. Nah, efisiensi ini rumusnya entropi dikurang average dibagi average length. Tadi entropinya kita dapat 2,6528 dibagi si average length-nya 2,69. Kita dapat di sini nilai 0,98617, dimana dia ini mempunyai efisiensi 98,617%. Redundansinya kita cari dengan 1 probabilitas maksimum dikurang nilai efisiensi 1 dikurang tadi 0,98617, set, kita dapat 0,013828. Nah, ini dia nilai redundansinya. Jadi dibulatkan jadi 0,01383. Nomor 4 ini ada soal sebuah sinyal percakapan dengan durasi total 1 menit. Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan X kHz. X ini merupakan nomor kelompok, diisi dengan nomor kelompok karena nomor kelompok saya 4
Jadi di sini sinyal percakapannya disampling dengan kecepatan 4 kHz, 4000 Hz. Kemudian dikodekan, diharapkan diperoleh SNRQ sama dengan 40 dB atau full load. Diketahui nih SNRQ dB-nya 40. Nah, di sini suruh ditentukanlah A, jumlah bit tiap sampel yang dibutuhkan, B, jumlah level kuantisasi, C, bitrate dan bandwidth sinyal PCM, D, kapasitas memori untuk percakapan selama 1 menit tersebut. Langsung ke penjelasannya. Tadi kan kita mengetahui SNRQ dB-nya ini 40 ya. Nanti kita masukin di sini 40. Nah, untuk rumusnya sendiri itu SNRQ dB sama dengan 20 log 2 pangkat N kali akar 3/2. Akar 3/2 di sini adalah kuantisasi sinyal sinusoidal. Jadi emang dari sananya seperti itu, karena kita di sini mensampling sinyal percakapan, otomatis dia kan berbentuk kontinu. Jadi dia ini berbentuk sinyal sinusoidal. Jadi kuantisasi sinyal sinusoidalnya itu diketahui akar 3/2. Nah, kita masukin di sini 20 log 2 pangkat N kali akar 3/2. SNRQ-nya tadi full load, ketahui 40 masukin sama dengan 20 log 2 pangkat N plus lognya ini kita keluarin gitu. Jadi si log ininya kan log AB itu kan sama dengan log A plus log B kan. Nah, kita pakai sifat itu jadi di sini. Jadi ibaratnya log AB. Ini log A plus log B. Nah, di situ kita kalkulasiin matematis seperti biasa. Kita dapat nanti di sini nilainya 40 sama dengan 6,02 N plus 1,761. 6,02 N ini dari 20 N log 2, 1,761 ini dari 20 log akar 3/2. Nah, dari situ kita pindah ruas, kita cari N nya. 6,02 N sama dengan 40 minus 1,761. N sama dengan 40 dikurangi 1,761 dibagi 6,02. Di sini kita dapat 38,239 dibagi 6,02. Jadinya N sama dengan 6,3519. Nah, karena di sini nilainya melebihi 6, kita bulatkan desimalnya ini, jadi kita punya N di sini sebanyak 7 bit per sampel. Terusnya kita kan punya nih 7 bit per sampel. Terusnya kita cari level kuantisasinya. Level kuantisasi kita wakilkan dengan variabel L. Di sini rumusnya itu 2 bps. Nah, tadi kan kita dapat nih bit per sampelnya itu 7. Jadi kita masukin aja 2 pangkat 7. Level kuantisasinya kita dapat deh 128. Udah kita dapat tadi bit per sampelnya 7. Level kuantisasinya ini 128. Yang poin C, kita disuruh cari bitrate sama bandwidth PCM. Bitrate-nya itu sama dengan bit per second dikali frekuensi samplingnya. Tadi kan kita kelompok 4, jadinya disampling pada 4 kHz atau 4000 Hz kan. Nah, bit per secondnya itu tadi 7. Kita masukin aja jadi 7 kali 4000. Kita dapat 28 kilobit per second. Nah, jadi bitrate di sini kita dapat 28 kilobit per second. Nah, tadi kan ini udah nih bitrate dapat 28 kilobit per second. Nah, sekarang cari bandwidth PCM-nya, lebar pita PCM-nya. Lebar pita PCM itu lebih besar sama dengan bitrate bagi 2. Bitrate tadi kita dapat 28 kilobit per second. Nah, bitrate per 2. Bandwidth PCM kita dapat di sini jadi lebih besar sama dengan 14 kilobit per second. Itu udah dapat tadi bitrate 28 kilobit per second. Bandwidth PCM itu lebar pitanya itu lebih besar sama dengan 14 kilobit per second. Poin terakhirnya kita disuruh cari kapasitas memori. Kapasitas memori ini rumusnya bitrate dikali waktu. Tadi kan disampling dalam waktu 1 menit ya. 1 menit itu 60 sekon. Nah, jadi di sini bitrate dapat 28 kilobit per second, 28.000 bit.
Nah, kita di sini kaliin aja bitrate sama waktunya, dapat 1.680.000 bits. Nah, di sini kita konversi ke kilobytes. Nah, jadi kapasitas memori kita dapat di sini 210 kilobytes. Lanjut ke nomor terakhir, di nomor 5 ini ada soal diketahui sinyal data DT sama dengan -111, dan di SSS code atau CT ini 1-111. Saya pakai yang ini karena dari kelompok genap, kelompok 4. Gambarkan pada grafik di bawah ini. Poin A, sinyal data dan di SSS code. B, spreading signal TB. Nah, di sini nanti kita bakalan gambar sinyal data ini per poinnya ini mewakili 4 di SSS code. Jadi di sini kita nanti bakal gambar panjangnya ini kurang lebih ada 12 blok. 12 nanti. Yang saya maksud 12 ini di sini, jadi sinyal datanya ini kan ada 3 nih. -111. Nah, setiap -1 ini mewakili 4 nilai. Nah, nanti ada lagi nilai 1 ini mewakili ini lagi. Nilai 1 mewakili lagi di SSS code-nya 4 nilai. Jadi ada 3 nih. 3 dikaliin 4. Nanti panjangnya itu 12 kurang lebih lah. Nah, langsung aja kita ke gambar. Yang pertama, kita gambar sinyal data DT. Tadi kan kita punya sinyal datanya itu -1, -1, 1, 1. Nah, setiap nilai mewakili 4, ya kan? Setiap nilai mewakili 4. Panjangnya mewakili 4 nih. 1, 2, 3, 4 yang tadi saya maksud 12 itu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti kurang lebih panjangnya cuma sampai sini sinyalnya. Nah, kita gambarin aja langsung sinyal datanya. Pertama -1. -1 mewakili 4, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah -1 nilainya ini jadi 1. Kita tarik ke atas jadi 1. Mewakili 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Setelah 1 dia nilainya masih tetap 1 kan. Nah, kita lanjutin aja 1, 2, 3, 4. Nah, jadi gambar sinyal datanya seperti ini. Yang kedua, kita disuruh gambar di SSS code-nya, sinyalnya. Nah, tadi di SSS code-nya itu sinyalnya kita punya 1, -1, 1, 1. Yang ini kita gambar manual aja. Nah, untuk satu ini tuh kita ngewakilin 4 kan, 4 data berulang 3 kali karena sinyal datanya ada 3. Nah, kita gambarin di sini buat yang pertama. Tadi sinyal datanya ada 3, jadi kita buat ini sebanyak 3 kali. Pertama dia nilainya 1. Terus ke -1. Nilainya 1 lagi. Lalu 1 lagi. Habis itu kita balik lagi. Sekarang sinyal data yang kedua dengan nilai yang sama. Nilainya kan dari ulang lagi nih, 1 lagi. Habis 1 lagi dia turun ke -1. Dari -1 ke 1 lagi. 1 lagi. 1 lagi. Kita ulangin lagi sama kayak sebelumnya. Nilainya 1, turun ke -1. Nilai 1 lagi. Terakhir nilainya 1. Nah, kita udah buat gambar sinyal di SSS code-nya. Yang terakhir, kita ini ngegambar spreading signal TB-nya. Nah, gimana sih cara ngegambar spreading signal TB-nya? Tinggal kita kaliin aja sinyal data sama sinyal di SSS code-nya. Kita kalikan seperti biasa. Ibaratnya lah, ambil poin. Di sini sinyal datanya -1 di blok pertama. Yang blok pertama juga
sinyal di SSS code-nya ini 1, dikalikan min 1 dengan 1, hasilnya min 1. Jadi kita gambar mulai dari min 1. Nah, yang kedua, di sini ada nilai sinyal datanya ini min 1. Di SSS code-nya juga min 1. Min 1 dikalikan min 1, nilainya jadi 1. Spreading code-nya jadi nilainya 1. Berikutnya, sinyal datanya nilainya 2 kali ini nilainya min 1. Di sini juga 2 kali nilainya 1 di SSS code, dikalikan jadi nilainya ini min 1 2 kali. Setelah itu kita lihat di sini di blok ke 1 2 3 4 5, di kelima ini sinyal data nilai 1, di SSS code nya juga nilainya 1. kita tarik lagi ke 1. Set. Nah, blok selanjutnya sinyal data nilainya 1, sisanya sinyal data nilainya 1. Jadi kita tinggal lihat di SSS code nya aja. Di blok selanjutnya di SSS code nya min 1, jadi min 1 kali 1, dia nilainya min 1. Nah, selanjutnya 1 sama 1 panjang 3 kali, langsung aja. Nah, selanjutnya sinyal data nilai 1, di SSS code nya min 1, jadi nilainya spreading signal TB nya min 1. Nah, sisanya ini 1 sama 1, jadi kita langsung aja nilai 1 sisanya. Nah, kurang lebih gambar spreading signal TB nya seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai soal UAS mata kuliah Sistel bagian esai nomor 1 sampai 5. Atas perhatiannya terima kasih banyak.